Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Asep Tajeka, dan di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi dan bagian-bagian serta nama lainnya. Anatomi adalah ilmu yang mempelajari bentuk dan susunan tubuh. Anatomi berasal dari bahasa Latin ana atau bagian, atau memisahkan, dan tomos iris atau potongan. Dan fisiologi adalah berasal dari bahasa Latin visi yang berarti cara kerja, dan logos adalah ilmu pengetahuan. Fisiologi adalah ilmu yang mempelajari cara kerja. Anatomi fisiologi tubuh manusia adalah ilmu yang mempelajari bagian-bagian tubuh manusia dan bagaimana cara kerjanya. Struktur tubuh manusia. Yang pertama ada sel, yang kedua jaringan, yang ketiga organ, yang keempat sistem. Yang pertama sel. Sel adalah unit terdasar dari struktur tubuh manusia. Jumlah sel pada tubuh manusia kurang lebih 100 triliun. Setiap sel memiliki peranan dan fungsi tersendiri. Kumpulan dari beberapa sel akan membentuk jaringan. Kemudian jaringan. Jaringan merupakan kumpulan dari beberapa sel, terdiri dari 4 tipe jaringan. Yang pertama, jaringan epitel. Yang kedua, jaringan pengikat. Yang ketiga, jaringan otot. Yang keempat, jaringan saraf. Setiap jaringan memiliki fungsi masing-masing. Selanjutnya adalah organ. Organ merupakan kumpulan dari beberapa jaringan. Setiap organ tubuh memiliki fungsi yang berbeda-beda. Contohnya, organ jantung, organ pembuluh darah, paru-paru, dan lain-lain. Selanjutnya adalah sistem. Sistem merupakan kumpulan dari beberapa organ yang membentuk sebuah sistem. Setiap sistem di dalam tubuh memiliki fungsi tersendiri. Contohnya, sistem pencernaan, sistem pernafasan, dan sistem kardiovaskular, serta lain-lain. Di dalam anatomi tubuh manusia, tubuh dibagi beberapa bagian. Yang pertama, bidang median atau membagi tubuh menjadi bagian kanan dan kiri. Kemudian bagian koronal membagi tubuh menjadi 2 bagian, yaitu depan dan belakang. Yang ketiga, bidang horizontal membagi tubuh menjadi bagian atas dan bawah. Yang keempat, bidang sagital, bidang yang membagi tubuh menjadi 2 bagian dari titik tertentu atau tidak membagi tepat 2 bagian. Bidang ini sejajar dengan bidang median. Selanjutnya adalah istilah gerakan anatomi. Fleksi. Fleksi adalah gerakan menekuk, seperti ini contohnya. Dan ekstensi. Ekstensi adalah gerakan meluruskan. Kemudian adduksi. Adduksi adalah gerakan mendekati tubuh. Contohnya seperti ini contohnya. Lalu abduksi. Abduksi adalah gerakan yang menjauhi tubuh. Yang ketiga, elevasi. Elevasi adalah gerakan mengangkat. Kemudian depresi. Depresi adalah gerakan menurunkan. Inversi. Inversi adalah memiringkan telapak kaki ke dalam tubuh. Eversi. Eversi memiringkan telapak kaki keluar tubuh. Kemudian supinasi. Supinasi adalah gerakan menengadahkan tangan.
Lalu pronasi adalah gerakan menelungkupkan tangan. Endorotasi. Endorotasi adalah gerakan rotasi ke dalam. Eksorotasi yaitu gerakan rotasi keluar. Arah dan bidang dalam anatomi. Superior atas. Interior bawah. Anterior itu depan, posterior belakang. Kemudian ada superficial, lebih dekat ke permukaan. Kemudian profunda, lebih jauh dari permukaan. Kemudian medial, dalam, lateral, luar. Proksimal, dekat atau lebih dekat dengan batang tubuh atau pangkal. Distal, jauh atau lebih jauh dari batang tubuh atau pangkal. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya Asep mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.